Oke, sekarang kita berbicara tentang nodal analysis atau simpelnya production performance. Tadi ada pertanyaan gimana kita menentukan ukuran tubing atau kita mendesain tubing. Nanti kita akan sampai ke sana gitu ya. Sekarang kita berbicara tentang seberapa produktif sistem kita. Tadi itu kita udah bahas reservoir itu apa, sifat-sifatnya, propertinya apa, sumur itu desainnya seperti apa. Of course, semua itu menentukan seberapa produktif atau bagaimana performance-nya atau laju alirnya berapa. Nah, kalau teman-teman engineering pasti udah kebayang ya, laju alirnya itu berapa gitu. Jadi kita akan bahas itu. Nah, sekarang kita bahas performance-nya si reservoir sendiri. Oke. Nah, tadi aku bilang engineering itu science dan art. Nah, tadi lebih banyak art-nya. Nah, sekarang ini kita sedikit-sedikit science nih. Pakai equation gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, jadi deliverability ini nama lain performance ya. Jadi memang banyak banget istilahnya tapi maknanya sama. Deliverability atau performance reservoir itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tekanannya berapa, ketebalannya berapa, permeability-nya berapa, berapa besar ukurannya gitu ya atau boundary-nya itu seberapa besar. Terus sumur kita itu seberapa besar radiusnya. Kemudian ini fluid propertinya, viscosity-nya gimana, formation volume factor tadi sudah saya singgung itu berapa. Kemudian gimana kondisi di sekitar sumur gitu ya, apakah ada fracture, ada patahan atau bagaimana. Kemudian relative permeability, kemudian juga gimana completion metodenya gitu ya, apakah horizontal, vertikal, itu semua menentukan. Nah, reservoir itu kompleks, ukurannya nggak jelas gitu ya. Tapi namanya engineering, kita harus mengkonsep, kita mensimplifikasi, kita bikin model. Itulah kerjaan anak-anak engineering gitu ya. Kita paling gampang memodelkannya silinder aja gitu ya. Silinder ukurannya besar, oke, dengan tekanan tertentu P, permeability K, mu, viscosity, formation volume factor, thickness atau ketebalan, dan di tengah-tengahnya ada sumur dengan jari-jari RW gitu ya. R ini radius, W itu well. Oke, jadi kode-kodenya teman-teman diharapkan sudah mulai bisa catch up ya. Ini kalau kita ngeliat dari samping. Kalau kita ngeliat dari top view gimana dari atas, ini ada reservoir kita, boundary-nya berbentuk lingkaran gitu ya, circle dengan tekanan tertentu, radiusnya seberapa panjang, kemudian propertinya permeability, viscosity, formation volume factor, kemudian ada tekanan alir PWF, tekanan dasar sumur gitu ya. Nah, ini semua menentukan si laju alirnya. Nah, sekarang kita mau coba menghitung gitu ya. Berapa sih laju alir yang bisa aku produksikan gitu ya kalau aku punya reservoir tadi gitu ya. Nah, ini kalau kita ngelihat dari gambar menyamping, ini seperti ini penampangnya gitu ya. Kita punya reservoir, thickness-nya segini, jari-jarinya segini, RE, kemudian ada sumur, ini jari-jari reservoir juga, kemudian kita produksikan. Of course, terjadi penurunan tekanan dari PI, P inisial, kita produksikan pada T1 gitu ya, waktu-waktu awal tekanan masih tinggi. Tapi kita teruskan produksi, tekanannya turun, terus T2, T3, T4, dan seterusnya. Di sini tekanan dasar sumur. Nah, kalau kita punya kondisi seperti itu, kita punya equation seperti ini. Q, Q ini pasti teman-teman tahu ya, laju alir gitu ya, atau debit gitu ya, dulu kita di SMA. Laju alir itu adalah perkalian dari permeability, thickness, delta pressure gitu ya, pressure dropnya dari P reservoir dikurangi P sumur, kemudian dibagi seperti ini rumusnya. Oke ya, jadi teman-teman semoga dapat sense-nya gitu ya. Semakin tinggi permeability, semakin tinggi Q. Semakin tebal, semakin tinggi Q. Semakin tinggi viscosity, artinya semakin susah mengalir gitu ya. Q-nya berarti semakin kecil gitu ya. Dan ini S ini apa? Ini skin. Ini adalah kuantifikasi dari kerusakan formasi atau formation damage. Itu bagian terakhir dari presentasi kita kali ini gitu ya. Jadi ini ada representasinya. Semakin besar S, semakin besar kerusakan formation damage, berarti Q-nya makin kecil. Oke, jadi rumus ini aja yang teman-teman keep in mind gitu ya, untuk mengetahui
deliverability, performance suatu sumur. Nah, itu tadi kita modelkan berbentuk silinder, gitu ya. Reservoir kita simplifikasi, kita modelkan dengan no flow boundary. Jadi seolah-olah reservoir kita itu tertutup, tidak ada aquifer, tidak ada gas cap gitu ya. Polos aja reservoirnya gitu dengan sirkular tadi. Bagaimana kalau non sirkuler gitu ya? Bisa juga gitu ya dengan banyak opsi gini. Kalau reservoir gua silinder berarti pakai ini. Kalau seperti persegi gini berarti pakai seperti ini, ada shape faktornya gitu ya. Dia ada seperti ini pemodelannya dan kita tinggal aplikasikan saja ke rumus yang baru. Ini modifikasi dari rumus sebelumnya. Jadi ada kalau seperti ini itu berarti reservoirnya sirkular. Kalau reservoirnya tidak sirkular, kita pakai equation yang ini. Tapi ini intinya berbicara tentang laju alir yang bisa kamu produksikan itu seberapa banyak. Oke? Jadi yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu. Nah, setelah kita dapatkan itu gitu ya, dan kita ukur laju alirnya, kita ukur tekanannya, kita bisa plot dalam sebuah plot. Nah, plot inilah representasi dari produktivitas reservoir kita. Kalau kita punya single phase, artinya belum ada gas di situ ya. Kita hanya punya fase oil mengalir, maka plotnya itu kira-kira seperti ini, garis lurus. Itu tercermin dari equation yang ini. Ini adalah sebuah linear equation gitu ya. Tapi kalau kita punya dua fasa, gitu ya, ada gas, ada minyak, itu kita nggak akan mendapatkan profil yang lurus, tapi akan terbentuk profil seperti ini. Oke, dengan equation seperti ini. Ini equation yang sangat mudah gitu ya, yang bisa kita pakai, kita konstruksikan sebagai engineer. Kita punya data Q, kita punya data PWF, ya kita punya pengukurannya gitu ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Kita punya data, kita bisa konstruksi si plot ini gitu ya. Dan plot inilah yang merepresentasikan seberapa produktif reservoir kita. Nah, kalau kita bahasakan kira-kira seperti ini. Misalnya kita punya plot seperti ini, untuk mengalirkan fluida dengan laju alir 400 stok 10 barrel per day, tekanan alirnya adalah 3000 psi. Gitu ya. Inilah maksud si plot ini gitu ya, untuk melihat produktivitas. Oh, jadi kita punya nih laju alirnya 400 gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan, aduh, terlalu sedikit itu yang kita produksikan. Gua mau naikkan lagi produksinya gitu ya. Gua mau jualan minyak banyak. Oke, kita naikkan aja produksinya 500. Berarti tekanannya menjadi 2000. Nah, gimana cara supaya tekanannya jadi 2000? Ya kita besarin aja kerannya, kita buka coknya. Oke, tekanan di dasar sumur pasti akan menurun gitu ya. Dan alirannya akan semakin besar. Ya simply seperti itu gitu ya. Kalau kita buka keran, alirannya lebih deras, tapi tekanan sistem akan menurun gitu ya. Tapi kalau kita tutup kerannya, alirannya menurun, tapi tekanannya meningkat seperti itu. Jadi seperti itu sistem reservoir juga. Nah, banyak persamaan empirik dalam dunia perminyakan gitu ya. Jadi bukan cuma persamaan analytical, tapi persamaan empirik. Nah, itu teman-teman teknik perminyakan, teknik kimia, teknik mesin, pasti banyak lah empirical equation gitu ya. Sama juga dengan perminyakan, ada banyak di literatur equation. Yang paling terkenal tuh ada Vogel dan Petkovic. Aku di sini nggak mau terlalu banyak bahas, tapi intinya ini sama. Dia mengkonstruk sebuah plot yang bisa kita pakai gitu ya, mau dia Vogel, mau dia Petkovic, ya paling ada perbedaan dikit-dikit lah. Karena engineering itu bukan sains, kita nggak perlu akurat-akurat banget gitu ya. Yang penting make sense gitu ya, karena kita nggak butuh akurat banget, nanti itu terlalu detail, terlalu butuh waktu yang lama untuk menurunkan analytical-nya gitu ya. Jadi yang penting cukup akurat gitu ya, ada beda-beda dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting cukup masuk akal. Nah biasanya kalau engineer punya dua model kayak gini ya udah dapat angka tambah bagi dua di average aja. Nah udah dapat deh. Nah itulah stylenya engineer gitu ya. Nggak perlu terlalu perfeksionis gitu ya. Yang penting kita punya banyak equation, kita buat plotnya, kita average-kan. Ini yang biasa dilakukan oleh engineer. Nah ini untuk merepresentasikan performa dari reservoir. Nah, sekarang kita mau melihat, tadi saya bilang kita ukur laju alirnya, kita ukur tekanannya, terus kita bikin plotnya. Ini sedikit
pembahasan lebih dalam lagi ya. Oh ya, IPR ya, ini teman-teman mohon dihafal. Jadi IPR itu adalah Inflow Performance Relationship. Ini berbicara tentang inflow atau aliran masuk dari reservoir ke dalam sumur. Jadi ada inflow performance relationship atau IPR. Ini berbicara tentang aliran masuk, inflow. Nah, kita mengkonstruk IPR itu bagaimana? Nanti teman-teman di lapangan gitu ya, entah operator atau engineer di lapangan, dia akan melakukan yang namanya well testing atau uji sumur. Jadi kita masukkan nih di dalam sebuah gauge, recorder tekanan. Oke, terpasang downhole pressure gauge. Oke, kemudian kita masukkan sistemnya ke dalam separator testing. Di separator ini ada meter, ada flow meter gitu ya untuk mengukur laju alir. Bisa dipasang flow meter liquid, bisa juga dipasang flow meter gas. Oke, jadi kita udah punya dua alat ukur tekanan di bawah dan alat ukur laju alir di atas. Udah deh kita produksikan aja, kita buka choke-nya atau kita buka kerannya, mengalir. Sistem mengalir, kita record rate-nya berapa. Rate ini bisa kita dapatkan pada tekanan berapa. Kita punya dua data kan? Nah, kalau kita plot datanya, kita record semua datanya dan kita visualisasikan kira-kira seperti ini. Ketika dia di flowing gitu ya, laju alirnya sekian, kita punya angkanya. Ketika kita matikan, kita shut in, pasti laju alirnya turun. Kita udah dapat laju alir stabilnya berapa, let's say 400 seperti tadi kasusnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya recording bottom hole pressure dari sini ya. Nah, itu ketika kita mengalirkan, dia pasti ada penurunan tekanan nih, seperti ini nih. Wajar lah ya, namanya kita produksikan pasti tekanan menurun. Kita produksikan, kita punya plot tekanan ini, kita matikan sumur, tekanannya naik lagi, pressure build up. Nah, nanti kita lihat mana nih tekanan yang relatif stabil nih. Oke. Oh, let's say di sini tekanannya berapa? Tadi misalnya di kasus ini 3000 misalnya ya, 3000. Kita punya di sini 400 laju alir, 3000 PSI tekanan, kita pakai equation tadi, kita bikinlah plot ini untuk merepresentasikan seberapa produktif si reservoir kita atau IPR kita. Oke. Nah, ini apanya namanya ya? Cuman asumsi lah. Kalau tekanan dasar sumur kita atmosferik, artinya tidak ada tekanan gitu ya. Tekanannya sangat kecil, maka sumur kita bisa mengalirkan 700 stock tank barrel per day atau 700 barrel per day. Itu kalau tekanan dasar sumurnya atmosferik, which is impossible. Jadi ini cuman untuk apa namanya ya, idealnya aja gitu ya, sebagai batasan gitu ya 700. Tapi pada sistem kita, let's say kita beroperasi di sekitar nih 400 stock tank barrel misalnya. Ini untuk mencerminkan produktivitas si reservoir.